adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Minggu tanggal 16 Maret 2025. Injil bagi kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, naik ke atas gunung. Dan di sana Yesus dimuliakan. Bagaimana Yesus dalam penglihatan ketiga muridnya ini bertemu dengan Musa dan Elia. Saudara-saudariku yang terkasih, pada masanya Yesus sangat populer, sangat terkenal. Tapi benarkah pengenalan orang akan Yesus? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau kita lihat dalam Injil Lukas bab 9 ini juga, Yesus pernah bertanya kepada para muridnya, "Siapakah aku menurut mereka?" Maksudnya menurut orang banyak. Yang kita tahu, Yesus populer di mata para orang banyak, bahkan di mata para penguasa. Jawab para murid, ada yang mengatakan kau adalah Elia, ada yang mengatakan engkau adalah salah satu dari nabi. Bahkan ada yang memberitahu kepada Herodes bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah ia bunuh. Nah, dari jawaban-jawaban mereka ini nampak bahwa Yesus yang populer itu ternyata tidak dikenal dengan benar. Jawaban mereka semua tentang Yesus dan anggapan mereka tentang Yesus ternyata salah. Hingga Yesus bertanya kepada para murid, "Menurutmu siapakah aku?" Dan dijawab oleh Petrus, "Engkau adalah Mesias." Saudara-saudariku yang terkasih, pada Injil hari ini Yesus dimuliakan. Pertanyaan Yesus kepada para murid tentang Dia, bagaimana tanggapan oleh orang banyak, hari ini terjawab. Saat Yesus bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung dan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, terjawablah bahwa Yesus bukan Elia. Dan Yesus juga bukan Musa, seorang nabi besar di zaman itu. Sebab Yesus bertemu dengan kedua sosok ini. Nah, dari sini mulai tampak jelas terjawab pertanyaan, siapakah Yesus? Namun belum benar-benar pasti siapa Dia. Nah, saat Petrus, Yohanes, dan Yakobus terbangun dan mereka melihat Yesus bersama kedua nabi tersebut. Dan saat awan menaungi mereka dan tinggallah Yesus sendiri, dan ada seruan berkata, "Inilah anakku, dengarkanlah Dia." Dari sini baru semakin jelaslah siapa sebenarnya Yesus. Sebab Allah telah berfirman langsung kepada para murid yang ada di situ. Itu adalah anak Allah dan mereka diperintahkan untuk mendengarkan Yesus. Benarlah jawaban Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita pun sering merasa mengenal Yesus, merasa paham siapa Yesus. Namun di balik jawaban kita bahwa kita kenal Yesus, sesungguhnya sering juga kita tidak mengenal Yesus.
kita datang kepadanya, tapi kita menolak ajarannya. Sementara dalam seruan di saat awan menaungi mereka berkata, dengarkanlah dia. Bila kita tidak mau mendengarkan Yesus, artinya kita tidak percaya. Belum percaya Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Di balik kata dengarkanlah dia ini, apakah maksudnya kita hanya mendengar dengan pasif tanpa membuat reaksi apapun dari perkataan Yesus? Saudara-saudariku yang terkasih, bila kita orang beriman, dengan mendengar Yesus, kita juga harus melaksanakan apa yang Ia kehendaki, apa yang Ia ajarkan. Sebab apa yang dikatakannya, yang diajarkannya, itu semua berasal dari Bapa. Dan itulah menjadi acuan bagaimana kita menjadi anak-anak Bapa. Perintah dengarkanlah dia itu tidak sebatas hanya kepada ketiga murid. Bukan juga kepada 12 murid. Tapi perkataan yang datang saat awan menaungi mereka itu juga berlaku pada kita, agar kita mendengarkan Yesus. Dengan mendengarkan Yesus, kita pun punya kewajiban melaksanakan apa yang diajarkannya, apa yang diperintahkannya, tentang hal mengasihi, tentang hal hidup penuh cinta. Sebab kita tahu Yesus adalah Raja Cinta. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di sini terjawablah sudah siapakah Dia. Siapakah Yesus? Dan yang memberi jawaban itu adalah Allah sendiri. Bagaimana Allah mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya tidak ada yang dapat memungkiri bahwa Yesus adalah Mesias yang patut kita dengar untuk mendapatkan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini bertegas untuk benar-benar mengenal Yesus, bukan hanya dalam ucapan, tapi dituntut juga dalam perbuatan. Terlebih di masa prapaskah ini, marilah kita semakin mengenal Yesus dalam sikap, perkataan, perbuatan kita yang seturut dengan ajaran Yesus. Selamat prapaskah, Tuhan memberkati.